Wih, mantap. Ya kan? Terus kalau Kak Onyot, kenapa Onyot suka ngonyot puting ya? Ya. Viral karena kasus ya? Oh, berarti kita harus mengucapkan terima kasih kepada tiang listrik. Apakah nyari yang padat-padat juga? Selamat datang di Disco. Diskusi Sebenarnya tadi udah syuting. Cuman ada yang konslet, bro. Makanya sekarang kita ulang lagi. Kita undang Bapak dari bos dari PT Heboh Digital Berkarya ke sini. Wow. Bapak saya undang ke sini bukan karena Bapak adalah seorang bos ya. Iya. Ya, karena situasi kemarin itu beberapa talk show kita dapat protes. Iya. Terutama dari Dewan PBB terakhir, Oh, Pak. iya. Ya, Dewan PBB. PBB ya kemarin ya. Jadi katanya soundnya itu kerebak-kerebak. Ya. Jadi pada intelijen dunia itu nggak bisa dengar jadinya apa yang Iya. kita omongkan ya. Tolong Saya tidak- juga baca komen dari ini Kak, Ya. dari apa namanya itu masyarakat yang cengingiran itu siapa itu? banyak katanya audionya kerebek-kerebek Ya, kedengaran. Jadi si jegek bulannya nggak jegek dari kedengaran audionya. Gitu. Oh, audionya. Iya. Orangnya jegek Jegek, dong jegek, ya. jegek. Oh, Bapak ini dakjek terus ya, Bapak jangan. Ya, Bapak. Aduh, Iya, ya. Jadi begini, apa sebenarnya yang kurang dari talk show kita kok bisa begitu soundnya, Pak? Ini Curhat ya? Ya, curhat, Pak. Kalau dari talk show kita ini Ya. sebenarnya banyak sekali kekurangannya. Ya, tolong musik sedih nanti ya. musik Tolong ya. Banyak, misalnya kita pertama soundnya itu Soundnya itu artinya suaranya kerebak-kerebak itu. ya, kedua tipe Apa sebenarnya bahasa Indonesia yang benar kerebak-kerebak itu ya? Apa bahasa Indonesia kerebak-kerebak ya? Ya. Apa bahasa Indonesia kerebak-kerebak? Kresek. Oh ya itu. Kresek. Ada kresek kan? Ya, Kak, kresek ya. Ya, jadi itu karena kreseknya banyak. Terus di TV di belakang itu. Ya, yang itu isi- kan udah ada TV itu. Ya, Pak. itu masih minjem. Oh, minjam itu, Ya. minjam. Oh. Aduh. Itu TV tetangga yang kita minjem. Jadi tetangga nggak bisa nonton Piala Dunia, nggak bisa nonton sinetron yang itu kupu-kupu malam itu. Ya, gara-gara kita. Gara-gara kita. Oh, ya. Itu. Tepuk tangan untuk kita. Kita memang pemalak. Ya. Nah, gitu. Apa lagi yang kurang, Pak? Konsumsi kira-kira. Konsumsi juga masyarakat di sini sangat kurus-kurus, contohnya saya. Oh, betul Ya. sekali. Bapak kurus sekali loh. Ya, betul. Ya. Nah, jadi perlu itu. Ya. Jadi untuk semua brand-brand yang ada di desa. Nah, langsung aja kita sebut aja, Ya, kita sebut. sebut. Ini kalau begini apa namanya Ini ini? Saramone. Saramone kalau mau support silakan. Boleh. Ya, langsung aja kita. Ya. TV mau merek apa, Pak? TV semualah, ada LG, LG Panasonic, siap, Gobel One juga Katsuki boleh. pokoknya Boleh semua. TV-TV Ya. yang baru-baru juga, Ya. TV SMK juga boleh. 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 Ya, kalau makanan Bapak pengennya apa? Makanan dari ACK, JFC, KFC, support babi guling, pan wayan, pan jonar, nama yang lagi viral itu. Ya, semua Sampai pan made, pan ketut, ya. Support kita. Support, ya. Tapi yang halal juga boleh. Yang Yang halal nasi menweti, nasi kesiman itu boleh support kita. Ya. ya. Apalagi warung apa pokoknya support kita. Ya. Warung Bude juga boleh support kita. Ya. Warung Bu Cok juga boleh support, Support kita. kita. Ya, Ya. semuanya pokoknya yang mau support kita. Ya. Kasihanilah kita. Kasihanlah kita karena nanti PBB marah. Suaranya kerebak-kerebak. Kerebak-kerebak, PBB Ya. pasti mengintai. Ya. Gitu, ya. Jadi hanya itu yang dibutuhkan, Pak. Ya. Ya. Hanya itu sementara. Dan kalau misalnya ada yang mensupport apa benefitnya untuk mereka? Oh, gitu? banyak. Banyak. Kita doakan biar Kita tambah doakan ganteng. lebih tambah ganteng. Tambah ganteng. Usahanya tambah lancar, kita juga tambah besar. Ya. Nanti kita undang. Undang ke sini ya? Belum Ya, ke sini. Benar, bisa diundang ke sini? Bisa. Oke, tepuk tangan Ya. dong buat Ebo dong. Siapa yang mau support pasti kita undang. Pasti diundang Pasti ke sini. undang. ACK terutama tuh, JFC ya. Jangan JFC. disebut terus, Pak. Sabar, Pak. Ya, ya.
Ya, Ya. jadi cukup segitu aja. Ya. Muka Bapak ini sudah kasihan. Iya, sekali, ya, dipaksa. Ya. Tidak ada skrip. Oke, tidak ada skrip ya. Ya. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dong buat Bos PT Eboh ya. Oke, Bapak sudah tidak diperlukan lagi. Ya. Silakan kembali. Ya. Oke, cow dulu. Ya. Cow. Oke, yang mau baca berita viral silakan. Tepuk tangan dong. Ya, seperti biasa, Bro. Kalau masuk ke sini harus ada ritualnya, yaitu nama panggilan. Ini apa tuh? harus ada ritualnya, Din. Ya, nama panggilan temanya hari ini apa? Masakan khas Bali. Masakan khas Bali ya. Kak kasih contoh dulu ya. Saya kakek urutan. Ya. Oh, gitu. Coba yuk sekarang. Aku apa ya? Ya. Tar. Ya. Oh, saya Begenyol Pan Udin. Iya. Selamat datang di Disko. Nah, sekarang berita viral ini apa, Bro? Gini Kak, kan banyak tuh masyarakat tuh lagi bingung kalau Pertalite tuh lagi naik sekarang. Tawa dah. Itu gimana tanggapannya Kak? Kan udah tak bilang tadi udah naik dari lama, Din. Oh salah ya? Oh Salah. salah baca. Langka. Tadi kamu bilang langka, sekarang udah nggak langka, udah banyak Pertalite. Yang lain aja bahas, Din. Ya, Oh, salah. Kaisang nikah kamu diundang. Udah diundang. Masa? Ya jadi dayangnya. Weh. Kenapa Ya, tukang nggak? kipas maksudnya. Oh, diundang kamu ke sana. Diundang lah. Oh, iya. Kemarin ada yang konslet soalnya. Kaisang Oh, nikah. saya berarti itu Pak. Oh, kamu yang soalnya pas Kaisang nikah ada oknum dokter nih konslet dia. Masa dia bilang misalnya kan Pak Presiden kemarin tidak mau menerima amplop deh. Seharusnya itu kan luar biasa. Karena biasanya pejabat kan suka terima amplop. Tapi beliau enggak terima amplop pas itu. Dan yang kedua, masa direvisi souvenirnya Kaisang. Disuruh ngasih emas batangan kayak siskakol. Iya, bener. Panas. Oh, kok panas? Apa maksudnya di roasting? Nggak apa-apa, Din. Di sini bebas acaranya. Nggak, itu udah makanya kan. Yang nggak ngerti nih Bu, dokter nih kayaknya perlu dokter dia ini loh. Soalnya agak konslet ibunya kan. Nah, yang Kak pikir gini loh. Yang namanya souvenir itu kan terserah yang nikah ya kan, Din? Masa souvenir orang direvisi, emangnya ini skripsi? Ya. Ya, udah itu aja berarti beritanya. Nggak usah soal Pertalite dulu. Ditelepon tadi sama Sekjen Pertamina. Ya. Terus kalau kakak souvenir, kalau Kak Onyat dulu souvenirnya apa? Garpu ma pisau. Enggak. Ngapain mau kasih orang garpu mau pisau? Suruh makan pakai tangan semua, nggak usah pakai. Repot sekali ya. Ya udah itu aja. Din, kamu masih ada perlu nggak di sini? Aku dulu ya sini. Oh, udah cukup ya? Udah. Lanjut segmen selanjutnya ya. Ya udah, makanya tetap di Disko. Jangan lupa subscribe. Kalau nggak subscribe, Berarti konslet. Selamat datang di Disko. Seperti yang Kak bilang tadi segmen 1 bersama Udin. Kak bingung mau ngomong apa sama dia tadi itu ya. Ya, jadi sekarang karena ada beberapa hal yang terkait dengan kesenian di Bali, dan juga ada kemarin berita viral juga, nanti kita bahas. Kak akan mengundang seseorang yang sangat konsisten dalam dunia seni. Beliau adalah, tahu siapa? Ada yang tahu? Tidak, belum ada yang tahu ya? Ya, oke, kita gitu aja cukup. Ya, jadi inilah dia Made Rasta. Some lessons and some game. I have no questions. I have fun in every second.
Harus gini kayak. Bro, thank you. Sudah datang ke sini. Tapi mohon maaf nih, Bro. Gimana? Ini udah pengalaman TV, dia udah santai sekali kelihatannya. Biasa. Luar biasa sekali. Biasa ya. di luar. Biasa di luar ya. Apa namanya? Di sini ada ritual wajib, Bro, yaitu perkenalan menggunakan kata-kata sesuai tema. Tema hari ini apa? Makanan khas Bali. Kak tadi udah, sekarang silahkan perkenalkan diri Anda. Yo, disco ya. Disco. Ya, disco. Perkenalkan nama saya Masakan Bali. Masakan Bali. Made Lawar. Selamat datang di Disco. Diskusi. Silakan deh. Wow. Ya, silakan. Sana langsung. Sana. Thank you nih, Bro. Ya, wih, nyaman Jauh-jauh sekali. datang dari Afrika. Karangasem. Tepuk tangan dong. Pasti semua sudah banyak yang mengenal sosok seorang Made Rasta. Tapi nggak ada yang tahu nama aslinya. Siapa tahu dia nyaleng nanti kan. Wih, mantap. Ya kan, biar gampang nyoblos gitu loh. Nama lengkap seorang Made Rasta itu sebenarnya siapa sih? Nama lengkap Madenya udah bener ya. Madenya udah bener. Rastanya aja yang diganti. Diganti. Jadi nama lengkapnya Made Yoga Pranata. Made Yoga Pranata. Ya. Oke, buat bapak-bapak yang mencari beliau, bisa dicek di KTP ya. Gampang, oke? Saya sudah bantu loh, ya. KTP udah beda kok, Kak. Oh, Udah beda. nggak bisa dilacak. Nggak bisa, nggak bisa. Karena di KTP rambutnya pendek, sekarang udah panjang. Oh, lain berarti ya, tepuk tangan dong. Nah, sekarang nama panggung Made Rasta. Kenapa bisa menjadi Made Rasta? Apakah suka reggae atau gimana? Oh, oke. Awalnya Made Rasta itu sebenarnya bukan kaitannya ke reggae sih sebenarnya, Kak. Ya. Jadi Rasta itu nama anak saya yang pertama. Oh, Rasta nama Jadi nama anak pertama namanya Rastafara. Rastafara. Jadi saya anggap nama anak itu mungkin bisa membawa hoki. Hoki rezeki ya. Jadi akhirnya digabung dengan Madenya di saya, terus Rastanya di anak pertama. Jadi Kenapa jadi, istri nggak diisi namanya? Ayo, ayo. Istri nggak diisi. Aduh, berarti itu karena nama anak. Ya, ada kebetulan juga namanya lumayan estetik lah, mudah dihafal, Mudah diingat. mudah Kak. diingat juga Ya. gitu. Oh, itu asal-usul kirain karena suka reggae lo, Bro. Oh, berarti bukan ya? Ya, enggak. Nah, Terus kalau Kak Onyot, kenapa Onyot suka ngonyot puting ya? Ya. Kok dia tahu, Bro? Kayaknya hobi semua lelaki. Wah. Ya. Ya. Nah, sekarang nama kecil, kalau panggilan kecil kan, kalau Kak kan dulu Kevin nama kecil. Kevin. Ya. Ya kan nama kecil apa Ya. ada? Apa dipanggil Made aja, Pak Ade gitu. Biasanya kalau nama kecil dipanggil Made aja. Made aja waktu nama kecil. Nah, sekarang terkait dengan karir nih. Karir ya. Ya. Made Rasta ini terkenal sekali, kalau yang Kak tahu ya, kalau teman-teman yang lain mungkin tahu dengan cover kemarin Sun Gokong, ada cover Sun Gokong, musiknya Sun Gokong ya. Ya. Kalau yang Kak tahu ada lagu yang judulnya Duduk Sama Rata, apa ya, Tanpa Raja apa? Berdiri tanpa raja. Berdiri Tanpa Raja. Emang suka musik dari awal? Kalau musik sih memang sebenarnya gini Kak, dari awal, dari kecil sebenarnya udah menggeluti dunia seni. Karena kebetulan lingkungan juga, terus orang tua juga di seni. Seni apa, gamelan atau Seni tari? tradisional lah. Tradisional pokoknya. Seni semua tradisional ya. Bali, ada menggambel, tari dan lain-lain, ada dalang juga. Oh, dalang juga. Berarti Made bisa dalang. Ya, dalang juga. Dalang juga. Dalang juga. Nah, kebetulan karena lingkungannya juga di seni, akhirnya bergelut di dunia seni, akhirnya karena terlalu tradisional, karena kita kan juga harus mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada sekarang. Ya. Kita lihat ada perkembangan modern juga, terus lihat musik, nah mempunyai pemikiran untuk menggabungkan antara tradisional dan modern, akhirnya mempelajari musik. Musik Nah, digabungkan. dari SD udah main musik juga. Oh, dari situ awalnya main Ya, musik. ya. Nah, sekarang untuk viralnya itu yang pertama kali yang Made ingat viralnya karena apa? Viral karena kasus ya. Kok sama? Karena berarti kasus. Kasus yang mana tuh? Kasus kalau nggak salah 2015 atau 16 itulah kalau nggak salah itu. Ya. Pertama ada seorang oknum kan diwajibkan harus buat oknum. Ya, harus ada kata oknum Harus sekarang, ada Bro. kata oknum. Kalau oknum udah bebas sekarang. Ya.
Ada salah satu oknum waktu itu, oknum pejabat tinggi raksasa. Boleh dibilang raksasa ya? Boleh? Boleh ya. Karena besar kan. Karena besar, pengaruhnya besar. Waktu itu terus ada kasus yang kaitannya dengan tiang listrik waktu itu. Oh, Kak tahu. Ya. Yang benjolannya segede bakpao. Ya, betul. Tahu kan? Nah itu ada kasus nabrak tiang listrik oleh oknum. Ya. Nah akhirnya, kebetulan waktu itu kan baru pertama kalinya berkecimpung di bikin lagu kritik sosial. Sebelumnya memang bikin lagu kritik apa? Sebelumnya bikin lagu-lagu Bali lah. Lagu Bali. Ya lagu Bali, terus karena Pernah duet di awal-awal dengan duet belum sih belum. belum ya. Bikin lagu Bali, akhirnya tak lihat dulu perkembangan di musik Bali, ternyata penyanyi Bali baken kacang, terlalu banyak sekali lagu Bali. Terlalu banyak ya. Target marketnya juga susah, akhirnya coba deh beralih ke lagu politik. Nah, pagi hari saya tonton ternyata ada berita kasus penabrakan tiang listrik. Nah, di situ saya kasihan sekali dengan tiang listriknya. Ya betul sekali. Betul sekali ya, tiang listriknya. Karena satu prihatin terhadap situasi waktu itu, terus Ya, prihatin dengan tiang listrik yang selalu dikambing hitamkan. Betul. Seolah-olah bersalah padahal tiang listrik itu diam dengan berdiri tegak, meskipun dicaci maki tetap berdiri tegak. Nah, akhirnya Ya. dibikin lagu. Oh ya. Nah, judul lagunya waktu itu RIP Tiang Listrik. RIP tiang listrik. Rhyme and Peace Tiang Listrik. Jadi semoga damai artinya tiang listrik. Nah, akhirnya dibikin lagu itu. Sebenarnya sih iseng-iseng doang, bukan waktu itu udah pemikirannya udah punya ke ranah komersil, itu enggak. Cuman sekedar bikin lagu aja, siapa tahu ya bisa menghibur gitu aja. Iya. Akhirnya dibikin kata-kata, habis itu bikin lagu, upload di sosial media, nah ternyata meledak gitu. Oh, dari situ awalnya Made Rasta dikenal sebagai seorang pemusik gitu Ya, ya. untuk pemusiknya di situ. Oh, berarti kita harus mengucapkan terima kasih kepada tiang listrik. Ya, kalau nggak ada kamu nggak bisa ini terkenal. Ya, tiang listrik berarti yang berjasa. Ya, terima kasih tiang listrik ya. Ya, betul. Ya kan? Nah, akhirnya terus selanjutnya ini terkait dengan proses musik dan lain sebagainya. Ada perjuangan yang menurut Made berat banget loh selama ini gitu. Perjuangan itu yang ujian lah, cobaan lah dari berkarya. berat sih berat. Ada beberapa segmen yang memang butuh perjuangan yang keras di musik. Salah satunya yaitu tadi bikin karya tentang kritik sosial. Kritik sosial ya. Waktu pertama Made Rasta dikenal sebagai musisi, bikin karya kritik sosial waktu itu ya pada waktu kasus itu. Iya. Itu banyak banget ternyata tekanan-tekanan dari orang-orang yang mungkin kaum-kaum militannya oknum ini. Mungkin tidak Tekanannya terima. dalam bentuk apa itu? Tekanan banyak banget, Kak. Ada ancaman. Kalau dalam segi hukum? Kalau hukum juga waktu itu udah dilaporin juga Dilaporin juga. Di Sama salah- berarti bro. Asupan sih itu sebenarnya. Asupan mental. Aduh. Nah, Mental akhirnya- jebol itu langsung bro. Nah, akhirnya dilaporin. Terus ada ancaman juga dari berbagai nomor telepon waktu itu, nomor telepon yang nggak dikenal lah pokoknya nggak nomor telepon Bali lah waktu itu. Oh, bukan nomor telepon ya. lokasi Bali ya. Sempat angkat, ternyata ada ancaman untuk istri, anak. Nah, sedangkan waktu itu istri kan lagi padat-padatnya kan itu. Apa jadwalnya, apa bodinya? Kan soalnya kalau ngomongin padat bahaya ini loh pikirannya gitu loh. Jadi masih senang lihat anak waktu itu kan, jadi ancamannya mau anak mau dicelakai, terus ada. Oh, sampai kayak gitu ya? Woi, banyak banget Kak tekanannya. Kak nggak gitu ya? Belum. Nanti pasti ada. Kenapa bahasanya belum gitu loh? Semoga tidak gitu lah. Oh, bahasanya belum. Oh, berarti sampai seperti itu. Dan apakah ada yang sampai kejadian tipis lah gitu loh artinya? Kejadian tipis. Misalnya sudah sempat diserempet atau Oh, belum. kaca mobil dikoret atau apa? Oh, itu belum sih Kak. Semoga tidak ya. Semoga tidak. Semoga tidak. Waktu itu cuman ancaman-ancaman, terus sempat cancel beberapa panggung lah. Oh, sampai cancel Ya, beberapa panggung. karena ada bocoran, katanya ada mau yang mau berbuat negatif dan lain sebagainya. Akhirnya beberapa panggung waktu itu di cancel. Oh, iya. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong. Cobaannya luar biasa loh. Iya. Nah, sekarang untuk menanggapi hal-hal seperti itu, apakah mencari bantuan hukum dan lain sebagainya, atau malah kita laporin balik atau gimana? Apakah sempat melakukan
waktu kasus itu sempat sih Kak cari beberapa backup untuk hukum. Nah, salah satunya pengacara seperti itu. Cuman waktu itu lumayan ditenangin lah oleh orang-orang yang tahu di bidangnya, di bidang hukum. Iya, iya, iya. Katanya artinya untuk lagunya ini atau lirik-liriknya ini tidak ada menyinggung seseorang, tidak menyebut nama dan lain Secara sebagainya. spesifik tidak Ya, ada. secara spesifik mengarah nggak ada. Nah, akhirnya lumayan tenang lah waktu itu. Akhirnya lanjut ke karya-karya selanjutnya. Oh, berarti pikiran tenang, Ya, ya, ya. sudah dinasihati oleh penasihat hukum. Ya. Kalau rekening tenang waktu itu? Waktu itu lumayan tenang sih. Lumayan tenang waktu itu. Soalnya kalau berurusan sama penasihat agak riskan. Iya, iya, soalnya. iya, serius, betul. Ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah kenangan tidak terlupakan selain yang tadi nih. Yang wih, semenjak saya menjadi musisi saya pernah pengalaman seperti ini, Iya. seperti ini. Kalau kenangan yang tak terlupakan itu salah satunya adalah dapat gaji dari YouTube. Dapat gaji dari Ya, karena awalnya YouTube itu aku nggak pernah berpikir bahwa YouTube ini menghasilkan uang. Ya. Terus bisa menjadi tumpuan hidup lah paling tidak. Ya, Itu ya. nggak terpikir ke sana. Akhirnya pertama kali terima gaji, tahu-taunya ada beberapa konten yang meledak waktu itu. Ya. Tahu-taunya udah dapat gaji sekian, itu yang paling nggak terlupakan. Nah, gajinya itu buat apa waktu itu? Itu pertanyaannya dulu. Gajinya? Ya. Apakah nyari yang padat-padat juga? Enggak. Gaji waktu itu murni kasih istri lah. Kasih istri Iya ya. dong. Karena waktu itu istri masih padat. Iya. Sekarang masih padat. Oh, sekarang masih padat. Nanti bisa dicek, nanti kita taruh linknya di deskripsi. Bisa di-download 3 session. Nah, sekarang pertanyaannya, kejadian unik dan lucu selama manggung ataupun diundang ke tempat manapun. Oh, kalau unik waktu ke TV Kak, kan sempat diundang salah satu stasiun TV. Ya, sebut aja nggak apa-apa di sini bebas. Net TV. Ya, Net Ya, TV. di acara Gokil pencarian ajang pencarian bakat. Ya. Nah, waktu itu diundang ke sana. Saya kira di sana disediakan kostum dan lain sebagainya, ternyata enggak. Jadi terpaksa dari rumah pakai celana robek di sini. Terus pakai sepatu yang ada nasi jotannya itu. Masih bekas nasi jotan. Karena kebetulan di rumah nggak lihat kan di bawah ada nasi jotan itu, tak injak Nyampe di Jakarta. nyampe di Jakarta. Wah, tepuk tangan dulu nasi jotan. Nasi jotan sampai Jakarta. Oh, itu kejadian unik. Itu unik sekali. Jadi tak lihat di video ternyata masih kelihatan itu nasi jotannya itu. Oh, bagus sekali. Luar biasa. Nggak letah lagi Jakarta. Nah, sekarang semenjak ke TV itu ketemu artis, berarti kan sudah masuk golongan artis gitu. Pernah ngalamin star syndrome nggak kalau seorang Kalau Made Rasta? star syndrome enggak sih Kak, karena awal mula juga Made Rasta itu berkarir memang murni untuk menampung ide-ide, kreativitas, emang sekedar untuk mengeksplor diri kan. Iya. Karena Made Rasta juga, termasuk di beranda di Instagram juga Made Rasta konsisten untuk memperlihatkan bahwa Made Rasta konsisten untuk menjaga tradisi. Tradisi ya. Contohnya Made Rasta juga ngewayang, nari, megambel, musik. Jadi tetaplah eksistensinya itu menjaga seni tradisional yang ada di Bali. Oh, tepuk tangan dong. Kok dia bisa banyak hal bisa gitu loh, Kak. Cuma bisa ngebacot ya dari dulu. Nggak bisa yang lain. Itu luar biasa sekali obrolan kita bersama Made Rasta. Kita akan lanjut di segmen selanjutnya. Tetap di Disko. Diskusi Kanyon. Jangan lupa subscribe. Kalau nggak subscribe, Berarti konslet. Kembali lagi di Disko. Diskusi Kanyon. Masih bersama Made Rasta, seorang seniman dari Bali. Nah, sebelumnya Kak dari tadi lupa untuk menawarkan kopi Kensen. Tepuk tangan dong buat kopi Kensen. Silakan dicoba, karena dia tadi protes kok gelas saya nggak isi kopi gitu dia tadi soalnya. Nah, ini adalah kopi Kensen mengandung purwoceng, dicoba dulu bro. Silakan. Oh, ini buat saya yang kosong. Silakan, ya. Ya, terima kasih. Kosong ya, kosong ya. Seperti di hari Kakul kejadiannya sama lagi. Yuk, Ini boleh adalah dicoba nih. Kopi Kensen mengandung ginseng dan juga purwoceng, membuat
Wayan berdiri terus ya. Woi, masak gitu Kak? Ya, coba dulu mumpung istrinya masih kental. Oke, dicoba ya. Ya. Wih. Kan serot-serot. Iya. Tepuk tangan dong. Nah, sekarang kita masuk ke segmen 3. Di sini ada jawab cepat. Nanti Kak akan berikan pertanyaan dan Maderasta akan menjawab dengan cepat. Maksimal 2 kata. Segmen ini namanya adalah 2 kata. Tepuk tangan. Oke, pertanyaan pertama. Ketemu setan atau ketemu mantan? Setan. Kenapa? Ya karena udah biasa bersahabat dengan setan. Oh gitu ya? Tepuk tangan dong. Setan-setan netizen yang nggak bertanggung jawab. Wih, ngeri hidupnya bro. Orang tidak pernah tahu kalau saya pernah. Dua kata. 2 kata. Orang tidak pernah tahu kalau saya pernah nangis. nangis. Ya, orang pasti tahu kalau nangis. Oh, enggak. Gimana jawabannya? Pertanyaan? Orang tidak pernah tahu kalau saya pernah. Yang lebih ekstrem. Apa ya? Apa kayak nyolong jemuran, apa kayak apa. Wah. Enggak pernah yang gitu-gitu ya. Ntar dulu. Lalu ya. Orang enggak tahu, pernah tahu. Ya kita kasih waktu untuk berpikir, mari kita makan dulu. Pernah. Orang tidak pernah tahu kalau, wih ini kalau nyerang politik hebat bro, tapi jawab begini susah ternyata. Soalnya nggak pernah melakukan hal-hal yang ekstrim ya. Iya. Nggak pernah. Orang tidak pernah tahu kalau saya pernah apa, kesurupan apa-apa. Lewat aja dulu. Oh lah, pas ya. Pas dulu. Ya. Ntar sambil mikir. Iya. Namanya ini jawab cepat. Jawab lama gitu. Saya paling takut kalau Pulang nggak bawa uang. weh. Semua juga takut. Sampai rumah disuruh tidur di luar. Percuma punya yang kental-kental. Terus sesuatu yang paling ingin saya miliki. Jangan jawab istri bro, tolong. Nggak. Cukup satu aja. Sesuatu yang paling saya miliki. Panti asuhan. Panti asuhan luar biasa. Sama kak juga, tapi kak panti pijet. Si biar segar terus bro. Ya. Setuju ya? Setuju ya? Ya. Terus jika saya tidak jadi seniman, maka saya akan menjadi Politikus. tepuk tangan dong. Orang jadi seniman aja udah dilaporin terus apalagi politikus. Ya kan bisa ngelaporin seniman. Wah, bener. Kalau gitu jadi politikus aja bro. Laporin seniman. Ya, jika ada yang menghina apa yang saya kerjakan, maka saya akan Berbuat lebih lagi. berbuat lebih baik lagi. Oh, tepuk tangan. Kirain serang balik, bro. Enggak. Kalau kak serang balik tuh, tapi pakai lea. Dipakai lu. Ya. Jika saya tidak punya uang, maka saya akan Nyari uang. yaitu bagaimana caranya mendapatkan uang. Dalam keadaan kepepet. Jual ginjal? Solusi yang bagus. Yang kemarin pengen beli iPhone silahkan dicoba ya. 2 kata untuk orang yang suka merendahkan budaya orang lain. 2 kata. Ya. Setan bodoh. Setan bodoh, tepuk tangan. Setan bodoh berarti yang merendahkan ya. Ya, ya. Ngomongin merendahkan kemarin ada tuh yang mengatakan kalau Dewa Siwa pindah agama. Kalau menurut sudut pandang seorang Maderasta gimana itu? Dewa Siwa masuk? Nggak usah sebut agamanya, bahaya itu. Oh. Pindah. Jadi gini. Walaupun Kak Konslet nih hati-hati juga. Ya. Ngomongin masalah agama ya. Ya.
Jadi kita serius, jawab serius nih Kak? Iya. Nah terserah mau serius. Serius, serius, ya. Mohon ini tidak mengandung arak, tolong jangan punya jawabannya. Ngomongin masalah agama. Ya. Jadi apa sih makna agama sesungguhnya? Agama kan salah satu bentuk cara kita untuk mendekatkan diri ke Tuhan. Betul sekali. Jadi ada satu kata yang saya ingat Kak, entah saya baca di mana saya lupa itu. Ya. Jangan pernah mengagamakan Tuhan dan jangan pernah mentuhankan agama. Jadi karena pada dasarnya Tuhan kan nggak pernah mengklaim dirinya beragama apa kan? Oh gitu ya? Pernah dengar? Nggak tahu Kak. Kak nggak pernah terlalu ke agama-agamaan nih otak Kak kawan. Jadi kebanyakan orang sekarang itu kan statementnya terlalu mentuhankan agama daripada mentuhankan Tuhannya sendiri. Wih tepuk tangan. Nah kan, yang penting kita tepuk tangan dulu. Gini, maksudnya gini. Ya. Agama dianggap Tuhan dan Tuhannya sendiri tidak dianggap Tuhan. Contoh, nih lamat otak Kak ini lu. Penghinaan terhadap agama. Penghinaan terhadap agama. Dianggap melecehkan agama. Ya. Seperti itu. Berarti orang menggebu-gebu sampai membela agamanya sendiri berarti mentuhankan agamanya sendiri. Oh itu masuk kategori mentuhankan agama berarti. Terlalu menganggap agama itu adalah Tuhan. Pada dasarnya agama itu adalah sarana kita untuk mendekatkan diri terhadap Tuhan. Untuk belajar, untuk tahu hakikat-hakikat kehidupan, apa Tuhan itu sebenarnya, siapa Tuhan itu sebenarnya dan lain-lain. Kalau misalnya tadi dibilang Dewa Siwa pindah agama, kalau menurut sudut pandang Bro itu menguntungkan atau sulit untuk kita gitu loh sebagai ya follower dari Dewa Siwa lah. Ya paling tidak statement-statement seperti itu kan udah lepas dari ajaran agamanya masing-masing ya. Ya. Di Hindu juga tidak pernah mengklaim bahwa semua bentuk-bentuk Tuhan dari masing-masing agama adalah punyanya agama Hindu. Begitu juga sebaliknya dengan agama-agama yang lain. Paling tidak sebagai content creator, karena yang viral ini kan dia content creator Kak, karena dia bikin video kan pasti content creator. Tapi dari tampilannya seperti agamais gitu loh. Ya itulah. Kita harus lebih bijak statement-statement seperti apa agar tidak menjadi sebuah pembodohan di publik. Oh gitu ya. Karena kan tidak semua level pemikirannya sama kan. Ada orang yang sangat awam sekali tentang agama, nanti mereka percaya dengan statement-statement seperti itu kan berbahaya nantinya. Ya. Berarti kalau dari sudut pandang kita sebenarnya menanggapi hal seperti itu santai aja sih sebenarnya. Santai aja, karena santai aja, ya. Kalau kita memang betul-betul mempelajari agama, terus betul-betul memahami apa itu isi agama, kita kan tidak bakal terpengaruh dengan statement seperti itu. Ya, berarti Itu. anggap sebuah hiburan aja. Tepuk tangan dong, ya. Soalnya kalau Dewa Siwa pindah keyakinan gitu ganti agama, ribet ngurus duk capil bro. Ganti di KTP soalnya. Makanya ribet. Jadi kita kasih aja mereka berkreasi. Biarin Aja. Tepuk tangan dong, ya. Nah kembali ke dua kata. Nah sekarang dua kata untuk teman yang pernah berkhianat. Pernah nggak ngalamin? Sering ya. Dua kata untuk teman yang berkhianat. Ulangi lagi. Dua kata. Ulangi lagi. Dua kata. Wih, tepuk tangan dong. Kirain ulangin pertanyaannya, bro. Serius. Kak hampir baca lagi. Enggak, pengkhianatannya diulangi lagi. Oh, pengkhianatannya diulangi lagi. Karena itu bentuk dari pendewasaan mental. Oh, gitu ya. Semakin kita dikhianati, semakin kita termotivasi untuk bangkit lagi. Wih, tepuk tangan. Sebenarnya dia seniman apa pedana sebenarnya? Kok berat jadinya ngelucu ini loh, berat. Ya. Terus sekarang jika pasangan saya selingkuh maka saya akan ulangi lagi. Apa ulang? Oh, enggak. Coba diulangi pertanyaannya. Oh, jika pasangan saya selingkuh maka saya akan bantu cari selingkuhan yang bagus untuk dia. Weh! Oh, dua kata. Dua kata. Bantu dia. Nah, sekarang kan nanya bantu apa? Bantu apa? Oh, ajenya ya udah di host. Bantu apa? Bantu nyariin selingkuhan yang lebih tepat untuk dirinya. Kenapa begitu? Karena ketika dia selingkuh, dia menyelingkuhi kita. Ya. Benar ya bahasanya, menyelingkuhi kita, berarti kita tidak tepat untuk menjadi pasangan dia.
Oh, berarti dia harus mendapatkan yang lebih baik daripada kita. Katanya gitu ya. cinta, berarti kita harus menjamin kebahagiaannya dia kan. Walaupun harus mencari selingkuhan untuk yang tepat untuk dirinya. Betul. Betul sekali. Ya. Di mulut gampang ngomong. Gampang emang di mulut. Benar. Di hati hancur. Ya. Ya, ya, Nah, ya. sekarang saat saya sedih maka saya akan 2 kata. Tertawa. Coba tertawa. Coba tertawa. Gimana caranya sedih tertawa? Loh kan orang yang kelewat sedih kan bakal tertawa dadinya. Kalau orang yang terlalu lewat ketawa bakal sedih jadinya. Oh gitu. Oh, Jadi, keluar air mata gitu ya. Tertawa kan sedih kan awal dari tertawa. Sedih adalah awal dari Tertawa. dan tertawa adalah awal dari sedih. Gitu ya? Iya. Wih, ajaran Tong Samsung ini bro. Iya, bener. Kosong adalah berisi. Berisi adalah kosong. Wih, berat beli ini. Berat. Oh. Nggak ada kak ngerti omongannya dari tadi. Hal sederhana yang membuat saya bahagia. Melihat orang lain tersenyum. Melihat orang tersenyum. Masih Tiga. Masih 3. Tiga. Melihat kebahagiaan. Melihat kebahagiaan. Kebahagiaannya siapa gitu, nanya dulu. Nah, tepuk tangan dulu. Oh, tepuk tangan. Tepuk tangan dulu baru. Kebahagiaannya siapa? Semua orang. Semua orang. Kalau orang lain bahagia walaupun kita nggak punya duit nggak apa-apa. Apa-apa. Tuh kan, katanya tadi melihat orang lain bahagia. Kita nggak punya duit kan Kita kan ribet. termasuk orang juga. Oh iya, kan kita yang melihat. Mai mau jagur mi. Oke, kita lewatin nggak selesai nanti. Ya, 2 kata untuk orang tua. Semoga tenang. Oh, semoga tenang ya. Karena nah, kebetulan sekarang bahasanya kenapa semoga tenang? karena kebetulan orang tua keduanya udah meninggal. udah meninggal. Semoga udah berangkat tenang duluan. di sana. Ya, yatim piatu. Iya dong. Iya dong. Harus pede bangga dong, di situ. pede. Bangga dong, bebas. Ya, sekarang 2 kata untuk yang support selama ini. Terima gaji. Terima kasih. Terima kasih. Kirain yang support dapat gaji baru mau support. Oke, cukup sekian obrolan kita. Tadi ada yang dilewatin tuh, Apa? pertanyaan yang tadi. Oh ya, orang tidak pernah tahu kalau saya pernah. Oh, lupa. Terima kasih Sukma. Besok kita. Biar ingatan. Orang tidak pernah tahu kalau saya pernah. Pura-pura bodoh. 3. Ini acara paling sulit, bro. Adi ini kan kewah nyawab nah. Ya, 2 kata. Orang 2. tidak pernah tahu kalau saya pernah. Oh, ayo. Ayo. Waktu Anda cuma 5 menit lagi. Kalau tidak, meledak ini ruangannya. Jawaban standar aja dah. Ya, Nyuri mangga. pernah nyuri mangga? Pernah. Wah, hebat. Oh hebat itu. Hebat. Ya, Anda nyuri mangga, Kak. Petik mangga. Yeay. Belah duren. Oh, Itu iya, iya. hobi, ya kan? Ternyata itu yang hebat ya. Iya. Tepuk tangan dong buat Made Rasta. Nah, sekarang untuk Made Rasta ada temannya Kak ini adalah orang yang ingin menjadi seniman. Dia ingin bertanya juga kepada Made Rasta bagaimana caranya menjadi seniman. Inilah dia fans dari Made Rasta. Mukanya Dede flat banget, sumpah. Seperti biasa, Ya, Kak. kita harus memperkenalkan diri di sini. Ritual wajib. Nggak usah keringetan deh, biasa aja. Panas kak, panas. AC gedein gede. Ya, tolong ya. Temanya hari ini lupa bro. Makanan khas Bali. Makanan khas Bali. Oh, silakan. Langsung aja. Langsung. Saya Komang Ares. Selamat datang di Disco. Diskusi Kak Onyo. Silakan Komang Ares, silakan. Komang Ares, katanya Komang Ares ini pengen jadi seniman. Mau nanya apa nih sama Pak Made Rasta? Iya. Biasanya kalau seniman itu kan bisa main alat musik ya, biasanya. Kebetulan
Blimade ini bisa main gitar kan? Ya. Nah, Betul. Bagus. Bagus pertanyaannya. Mulai lurus aja. Bagus. Ya. soalnya dari terus. tadi acaranya kayak nggak bener-bener Agak gitu loh. konslet Ya. Udah. Ya, terus. Nah, pertanyaan sekarang, kalau gitar tuh kan mainnya di apa namanya, di gonjreng apa namanya, di Gesek, petik, ya. di petik ya. Di petik. Biasanya di petik. Nah, sekali petik tuh biasanya dapat berapa kilo? Jawab kak. Tadi di awal dah bagus, bro. Ini kok jadi berapa kilo nih? Anda kira petik mangga? Kan tadi katanya nyuri mangga itu kan? Bisa dipetik mangganya itu. Nah, itu dah. Dipegang aja itu. Ya. Nggak nyambung ini, susah jawabnya. Nah, kalau jadi seniman tuh sebenarnya patokannya apa sih? Ini Kak bantu dia lah. Ya. Kalau jadi seniman, modal awal ya. Ya. Modal awal adalah hidup dulu. Udah pasti. Ya, harus hidup. Kalau almarhum nggak bisa. Ya modal awalnya hidup, terus habis itu mengenal. Nah contohnya kalau saya kan seniman tradisional Bali. Ya. Paling tidak mau mengenal jati diri kita sebagai orang Bali dulu. Karena melestarikan apa Ya, yang ada di Bali gitu. Karena pada dasarnya warisan leluhur berupa kesenian, tradisi, adat dan lain sebagainya itu kan merupakan suatu kebiasaan di lingkungan kita ini, contohnya di Bali. Ya. Karena semua hasil seni itu adalah cipta karsa manusia yang dibentuk oleh lingkungan itu sendiri. Contoh, kalau di Karangasem, karena kebiasaan minum tuak kan, minum tuak, karena waktu minum tuak kan nggak mungkin harus bawa alat gamelan dan lain sebagainya. Terciptalah genjek. Jadi dari lingkungan itu akan menghasilkan sebuah karya seni gitu ya. Paling berarti modal kedua adalah mengenal jati diri kita lewat lingkungan kita sendiri, contohnya di Bali atau di daerah masing-masing. Itu modal kedua. Dan ketiga konsisten lah. Konsisten itu pasti ya. Itu pasti. Tepuk tangan dong. Jadi dari lingkungan intinya. Kalau Anda punya hobi ngetok kepala orang, coba cari nadanya. Gantian diketok begini loh. Coba dari lingkungan ya. Nah, sekarang ini kita ini kan disupport oleh Kensen. Mari kita iklan dulu. Waktunya cari uang. Tepuk tangan. Ini apa temanya? Ini bingung aku. Kensen, baca dulu bro. Lupa kandungannya. Kensen mengandung apa ini? Purwoceng. Ya. Otak berpikir. Kensen karena mengandung purwoceng. Kalau dia mengandung bulu ayam, maka jadinya kemoceng. Sing nyambung. Dede, tolong deh. Waduh. Biar dibayar aja kita nih, tolonglah. Yuk. Silakan deh. Kenzen ya? Kenzen ya? Ya, kandungannya baca situ. Waduh. Kandungannya Kak tadi apa? Tadi apa? Purwoceng ya? Purwoceng. Baca situ kandungannya. Apa ini kandung? Wih, berat nih, Nok. Ya. Otakmu tolong bekerja Iya. deh. Kenzen mengandung pasak bumi. Pasak bumi. Kalau yang mengandung anak kita, itu kamu. Kok pintar dia? Nggak usah jadi editor lah, jadi host aja di sini. Ya udah, sekarang itu tadi udah kita iklan udah, berarti aman sama brand, aman ya? Aman ya. Nah terakhir closing statement, misalnya ada teman-teman yang saat berkarya dapat teror dan lain sebagainya, bagaimana sebaiknya solusinya? Pada dasarnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi kita khususnya menjadi konten kreator ya. Ya. Paling tidak kita mempelajari dulu sebelum kita berstatement, mungkin kita pelajari dulu apakah statement ini akan mengundang ketersinggungan atau tidak. Wah. Nah, karena Kalau kan itu susah bro, soalnya ketersinggungan itu kan didapat. Jadi orang misalnya, walaupun kita bilang kamu ganteng gitu misalnya, kalau dia memang pengen tersinggung ya bisa bro. ya paling tidak dikemas secara cantik lah minimal. Karena yang cantik-cantik sekarang kan nggak bisa ditangkap. Oh gitu ya? Iya. Ya, ada yang cantik ditangkap itu loh bro. Udah nonton videonya kemarin? Kak udah ada, nanti Kak share linknya. Karena paling tidak
kita harus tahu di mana kita berada. Negeri Wakanda. Oh iya, Kak pikir Konoha. Konoha ya? Konoha? Konoha ya. Oh Konoha ya, di negeri Konoha kita sedang dijerat dengan hukum-hukum yang sifatnya karet kan. Ya. Bisa melar ke sana ke sini. Terus sebenar-benarnya kita, seapik-apiknya kita berkarya, ketika orang memang ada salah satu orang, apalagi orang-orang yang besar, artinya membuat sebuah ketersinggungan yang bikin kita akan dijerat dan lain sebagainya, itu bakal terjadi nantinya. Ya. Berarti intinya adalah berhati-hati dalam berkarya. Itu aja. Ada di dalam berkarya dan tetap konsisten lah. Tetap konsisten, luar biasa. Ya kan? Ya, Kak berharap semoga yang nonton acara ini dapat faedah. Walaupun omongan beliau kayak pedana ya. Agak ribet memang. Kak aja nggak nyampe otaknya Kak Bro, benar nih. Ya, jadi cukup sekian obrolan kita bersama Made Rasta. Thank you bro. Ya, Kak. sama-sama Kak Onyot. Sampai jumpa lagi di Disko. Diskusi Kak Onyot. Ayo, silakan Made Rasta. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what drives me the most. Jangan lupa subscribe. Kalau nggak subscribe, Berarti konslet.